Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Bu Muna juga ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan selamat meraih cita-cita bersama di SMP Al-Fadlu. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang peraturan akademik di SMP Al-Fadlu. Namun, sepertinya kalian belum mengenal Ibu ya. Nah, jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Nailul Muna, biasa dipanggil Bu Muna. Di SMP Al-Fadlu, Bu Muna mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Sudah siap semua untuk menyimak materi tentang peraturan akademik? Siap ya? Yuk langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini, Ibu membagi materi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang pengertian peraturan akademik. Yang kedua, hak peserta didik. Yang ketiga, kewajiban peserta didik. Dan yang keempat, tentang larangan dan sanksi bagi peserta didik. Nah, materi yang pertama adalah tentang pengertian peraturan akademik. Apa sih pengertian peraturan akademik? Dari kalian mungkin ada yang sudah tahu. Nah, ini dia. Pengertian peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk 1 tahun pelajaran. Tujuannya apa ya? Yang pertama, mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disepakati. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjamin dan melindungi hak siswa untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Apa saja hak peserta didik? Di SMP Al-Fadlu, hak peserta didik dibagi menjadi 4. Yang pertama, peserta didik berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling di SMP Al-Fadlu. Yang kedua, peserta didik berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari bahaya luar maupun di dalam selama menjadi peserta didik di SMP Al-Fadlu. Yang ketiga, peserta didik berhak mendapatkan penghargaan jika memiliki prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dengan ketentuan di SMP Al-Fadlu. Dan yang keempat, peserta didik berhak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran ataupun fasilitas penunjang lainnya di SMP Al-Fadlu. Kewajiban peserta didik dibagi menjadi 5 pasal. Yang pertama, pasal 1 yaitu tentang kehadiran minimal, pasal 2 tentang seragam sekolah, pasal 3 tentang lingkungan sekolah dan kesehatan, pasal 4 etika, estetika, dan sopan santun, pasal 5 kegiatan ekstrakurikuler. Pasal yang pertama, kehadiran. Peraturannya apa? Kewajiban kalian apa? Yang pertama, peserta didik di sekolah mulai pukul 7 dan berakhir pukul 13.30 setiap hari Senin sampai Sabtu, dan KBM berakhir pukul 10:40 pada hari Jumat. Nah, karena kali ini kita masih daring, maka untuk pembelajaran daring dimulai pukul 8 pagi sampai 10:15 pagi. Jadi jangan sampai ada alasan
siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran karena masih tidur, belum bangun. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, peserta didik juga wajib hadir minimal 90% dari total pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, tentang keterlambatan. Peserta didik diberikan toleransi keterlambatan maksimal 15 menit maksimal 15 menit setelah bel tanda masuk dibunyikan. Peserta didik yang terlambat datang ke kelas akan diberikan sanksi keterlambatan dan akan ditulis dalam buku catatan kasus siswa. Nah, jadi kalau besok sudah pemberangkatan di pondok, harus tertib bangunnya, harus bangun pagi supaya tidak telat masuk ke kelas ya. Karena kalau sering telat masuk ke kelas nanti akan ada sanksi tersendiri bagi siswa yang telat tersebut. Yang ketiga, kegiatan rutin. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembacaan Asmaul Husna di halaman sekolah setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti sebelum masuk ke kelas, seluruh siswa akan diperintahkan untuk baris apel pagi di halaman sekolah dan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tentang izin. Peserta didik diperkenankan izin maksimal 2 kali setelah mendapat surat keterangan izin untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dari pengurus pondok atau orang tua atau wali. Jadi kalau izin berarti kan pondoknya juga harus izin. Nah, kalau pondok sudah mengizinkan maka sekolah juga bisa memberikan izin kepada siswa tersebut. Selanjutnya, peraturan tentang seragam sekolah. Yang pertama, peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah yang sopan dan rapi serta bersepatu. Yang kedua, peserta didik laki-laki kemejanya wajib dimasukkan ke dalam celana dan wajib memakai tanda pengenal. Yang ketiga, pada hari Senin, Selasa, dan Hari Besar Nasional, peserta didik mengenakan seragam OSIS putih biru. Yang keempat, pada hari Rabu dan Kamis, peserta didik mengenakan seragam batik alma mater. Yang kelima, pada hari Jumat dan Sabtu, peserta didik mengenakan seragam pramuka. Pasal yaitu tentang lingkungan sekolah dan kesehatan. Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Lalu, peserta didik juga wajib membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Peserta didik wajib menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Peserta didik turut serta menjaga kelestarian tanaman di sekitar sekolah. Peserta didik wajib menjaga kebersihan kuku, tangan, dan kaki, tidak boleh dipanjangkan supaya selalu bersih dan sehat. Peserta didik wajib menjaga nama baik teman, guru, sekolah, atau yayasan. Peserta didik wajib melaksanakan program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian, bagi putra, rambut harus pendek, rapi, dan tidak menutup kerah baju. Bagi putri, tidak diperkenankan menggunakan make up dan berdandan yang mencolok. Pasal kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti kegiatan pramuka bagi kelas 7 dan memilih minimal 1 jenis kegiatan ekstrakurikuler lainnya bagi kelas 7 dan 8. Yang kedua, mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
Selanjutnya, larangan dan sanksi bagi peserta didik. Apa saja sih larangan yang harus kalian hindari supaya terhindar dari berbagai sanksi? Yang pertama, peserta didik diwajibkan memelihara kebersihan kuku dan tidak dipanjangkan. Yang kedua, peserta didik dilarang mengambil barang-barang milik sekolah maupun milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Yang ketiga, peserta didik dilarang terlibat dalam perkelahian atau pemukulan di dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, peserta didik dilarang membawa, menyimpan, atau menghisap rokok maupun segala jenis macam narkoba di lingkungan sekolah maupun pondok. Yang kelima, peserta didik dilarang membawa, menyimpan, maupun minum minuman yang mengandung alkohol di lingkungan sekolah maupun pondok. Yang keenam, peserta didik dilarang membawa, menyimpan, maupun membaca barang-barang yang tergolong pornografi di lingkungan sekolah maupun pondok. Yang ketujuh, peserta didik dilarang membawa, menyimpan, maupun menggunakan senjata, baik senjata api maupun senjata tajam dan benda berbahaya. Selanjutnya, sanksi bagi peserta didik yang melanggar peraturan. Bagi peserta didik yang melanggar pasal 1 tentang kehadiran peserta didik, maka peraturannya atau sanksinya adalah terlambat masuk kelas tanpa alasan yang jelas akan mendapatkan poin atau skor 5. Izin keluar kelas saat proses belajar berlangsung dan tidak kembali lagi, maka poinnya 10. Peserta didik berada di luar kelas pada saat KBM berlangsung tanpa izin, maka poinnya 10. Alfa atau tidak masuk kelas atau tidak mengikuti pembelajaran daring tanpa keterangan yang jelas, maka poinnya adalah 15. Pasal 2 tentang seragam siswa. Memakai seragam tidak sesuai jadwal harian tanpa alasan yang jelas, maka poinnya 5. Memakai baju tidak dimasukkan ke dalam celana bagi siswa laki-laki, maka poinnya 5. Pasal ketiga tentang lingkungan sekolah. Membuang sampah sembarangan, maka poinnya 5. Merusak fasilitas sekolah, poinnya 10. Membawa rokok ke dalam lingkungan sekolah, poinnya 15. Merokok atau menghisap rokok di kelas atau di lingkungan sekolah maupun di pondok, poinnya 30. Minum minuman yang mengandung alkohol atau narkoba di lingkungan sekolah maupun pondok, poinnya 50-100. Membaca atau menyimpan barang-barang yang tergolong pornografi di lingkungan sekolah maupun pondok, poinnya 50. Membawa senjata, baik senjata api maupun senjata tajam dan benda berbahaya lainnya, maka poinnya 75. Berkelahi di sekolah, maka poinnya 50-100. Pasal 4 tentang etika, estetika, dan keindahan. Pencemaran nama baik teman, guru, sekolah, atau yayasan, maka poinnya 50. Tidak mengerjakan tugas, poinnya 10. Rambut tidak rapi bagi laki-laki, poinnya 10. Berdandan berlebihan bagi perempuan, poinnya 10. Pasal kelima, ekstrakurikuler. Yang pertama, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, poinnya 10. Membolos pramuka, poinnya 10. Di samping itu, ada ketentuan tambahan. Yang pertama, apabila ada peserta didik dikeluarkan dari pihak sekolah, berarti secara otomatis peserta didik tersebut juga dikeluarkan dari pondok. 2. Apabila ada peserta didik dikeluarkan dari pondok, berarti secara otomatis pula peserta didik tersebut juga dikeluarkan dari sekolah. Catatan, yang pertama, apabila peserta didik telah mencapai bobot poin pelanggaran 20, maka diberikan teguran lisan oleh wali kelas, BK, atau kesiswaan.
Yang kedua, terkait dengan sanksi. Yang pertama, teguran lisan atau tulis. Yang kedua, surat peringatan untuk orang tua. Yang pertama, bila mencapai bobot poin 30 sampai 50. SPO 2 bila mencapai bobot poin 51 sampai 70. SPO 3 bila mencapai bobot poin 71 sampai 85, skorsing 2 hari, dan apabila peserta didik tersebut masih membuat pelanggaran lagi, maka harus membuat pernyataan di atas materai 6.000 dan siap untuk mengundurkan diri dari SMP Al-Fadlu. Yang kelima, peserta didik dikembalikan kepada orang tua apabila bobot poin pelanggaran mencapai 100 atau lebih setelah melalui rapat manajemen sekolah. Penjelasan materi tentang peraturan akademik di sekolah, khususnya di SMP Al-Fadlu. Semoga semuanya bisa memahami tentang peraturan, larangan, dan sanksi apa saja yang akan diterima bagi pelanggar peraturan. Demikian materi yang bisa Bu Muna sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangan, Bu Muna mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.